Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ladisa Safa Mauri, NIM 19060100, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas sejarah pemikiran ekonomi dengan pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Di video kali ini saya akan membahas mengenai aliran institusional. Jika ada orang yang paling berpengaruh dan mempunyai peran dominan terhadap keberadaan aliran institusional ini, maka tidak ragu lagi orang akan menunjuk Thorstein Bunde Veblen. Veblen pada intinya mengkritik teori-teori yang kaum klasik dan neoklasik yang model-model teoritis dan matematisnya dinilai bias dan cenderung terlalu menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi. Thorstein Bunde Veblen, 1857 sampai 1929. Veblen adalah seorang petani miskin yang melakukan imigrasi dari Norwegia ke Amerika. Latar belakang kehidupan yang serba kekurangan inilah yang menjadi pangkal tolak ia sebagai seorang fasis. Gelar yang diberikan pada Veblen sangat banyak. Ia juga sering digelari sebagai seorang maverick yang selalu ingin tampil beda. Ia tidak pernah menghargai pendapat orang lain, selalu teguh pada pendapat sendiri, walaupun pendapat tersebut mungkin bertentangan dengan pendapat yang dianggap lumrah atau benar waktu itu. Gelar lain yang diberikan adalah ikonoklas, orang yang suka menyerang dan ingin menjatuhkan ide-ide atau gagasan-gagasan orang-orang institusional tradisional yang diterima secara umum. Gelar radikal juga cocok sebab ia sering atau bahkan terus-menerus mempermasalahkan inti kebenaran dari tata susunan masyarakat. Dengan gelar-gelar sebagaimana disebutkan, Veblen sering diperbandingkan dengan Karl Marx. Marx merupakan tokoh sosialis atau Marxis yang mempunyai kemampuan intelektual yang luar biasa dan sama-sama melawan arus serta revolusioner. Bahkan latar belakang pendidikan antara keduanya mempunyai kemiripan. Pendidikan awal yang ditempuh Veblen adalah bidang filsafat di Johns Hopkins University dan Yale University. Kemudian ia memperdalam ekonomi di Cornell University. Walaupun ia seorang yang brilian, anehnya jabatannya sebagai dosen tidak pernah lebih tinggi dari pembantu profesor. Ada yang menganggap bahwa hal itu karena ia tidak terlalu tertarik untuk mengajar. Ada pula yang menghubungkannya dengan pribadinya termasuk tipe orang yang sulit bergaul. Karena namanya sangat terkenal, pada waktu itu pendaftaran, mahasiswa berbondong-bondong mengambil mata kuliah yang diajarkannya. Tetapi yang ditemui para mahasiswa adalah seorang yang eksentrik yang selalu menggerutu. Sebagai dosen killer, ia tidak pernah memberi nilai di atas C, yang membuat ruang kuliahnya semakin dijauhi oleh para mahasiswa. Dari buku-buku yang ditulisnya telah membuat Veblen menjadi sangat terkenal, kecuali mungkin di Indonesia, sebab jarang sekali ditemukan mahasiswa yang tahu siapa Veblen, apalagi pemikiran-pemikirannya. B. Motivasi konsumen. Menurut Veblen, perilaku orang terikat dengan masyarakat sekeliling. Orang dalam tingkah lakunya pun berusaha ikut menyumbang terhadap perkembangan masyarakat. Yang diperhatikan oleh masyarakat sekarang hanya uang. Segala sesuatu juga dinilai dengan uang. Jika harta telah terkumpul, orang punya banyak waktu untuk bersenang-senang atau leisure. Dengan demikian, pada masa sekarang, kemampuan untuk hidup bersenang-senang juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan derajat atau struktur seseorang. Dengan harta melimpah, orang berlomba-lomba membeli barang-barang yang digunakan untuk pamer. Kecenderungan perilaku konsumsi seperti ini disebut Veblen dengan istilah conspicuous consumption, yaitu konsumsi barang-barang dan jasa yang bersifat ostentatious atau pamer atau melagak. Yang menjadi incaran konsumsi bagi masyarakat leisure ini terutama barang-barang yang sangat mahal. Apa yang dikatakan Veblen tentang perilaku konsumsi bermewah-mewah di atas adalah faedahnya tidak diperoleh langsung dari konsumsi barang itu sendiri, melainkan dari dampaknya terhadap orang lain. Kemudian lebih dikenal dengan istilah demonstration effect. Bagi Veblen,
Gambaran di atas sungguh terbalik dengan tesis kaum klasik dan neoklasik. Kedua kaum itu menyatakan bahwa orang akan selalu memilih alternatif konsumsi terbaik untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Menurut pandangan Veblen, orang yang membeli sesuatu barang yang melebihi proporsi yang wajar jelas tidak rasional, namun lebih bersifat emosional. Perilaku pengusaha. Veblen melihat bahwa perilaku para pengusaha di Amerika di masanya telah banyak mengalami perubahan. Dahulu, para pengusaha pada umumnya menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melalui kerja keras. Investasi masuk ke dalam apa yang disebutnya production for use. Akan tetapi, pada masa sekarang, laba dan keuntungan sebagian tidak lagi diperoleh melalui kerja keras dengan menciptakan barang-barang yang disukai konsumen, tetapi lewat trik-trik bisnis. Produksi seperti ini disebutnya sebagai production for profit. Veblen melihat bahwa pada masa sekarang semakin banyak dijumpai jenis pengusaha pemangsa atau predator. Pengusaha ini adalah para pengusaha yang memperoleh keuntungan melalui berbagai cara tanpa memperdulikan nasib orang lain, termasuk para pegawai dan karyawan yang bekerja di perusahaan yang dimilikinya. Veblen melihat dalam masyarakat Amerika yang tumbuh begitu pesat telah melahirkan suatu golongan yang disebutnya absentee ownership, adalah para pengusaha yang memiliki modal besar dan menguasai sejumlah perusahaan, tetapi tidak ikut terjun langsung dalam kegiatan operasional perusahaan. Veblen lebih jauh melihat bahwa para pengusaha yang hanya mementingkan laba tanpa memperhatikan cara ini biasanya melakukan kong kali kong dengan penguasa. Dengan begitu, mereka mendapat berbagai kemudahan dan hak-hak istimewa. Untuk memperoleh laba yang besar sebesar-besarnya, ada pengusaha absentee ownership ini tidak segan-segan mematikan usaha pengusaha sungguhan yang memperoleh keuntungan dengan kerja keras. Salah satu cara ialah dengan melakukan likuidasi. Cara lain ialah dengan membanting harga, sehingga produk-produk dari perusahaan-perusahaan pesaing tersebut tidak laku. Dari uraian di atas, tidak mengherankan Veblen menolak sekerasnya tesis kaum klasik. Tesis yang ditentangnya menganggap bahwa usaha setiap orang mengajar kepentingannya masing-masing akhirnya akan melahirkan suatu harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, demi mengejar kepentingan pribadi, pengusaha tidak segan-segan menghambat dan mematikan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau perilaku konsumsinya akan bersifat conspicuous consumption. Tokoh-tokoh institusional lainnya adalah Wesley Clair Mitchell pada tahun 1874 sampai 1948. Ia berjasa dalam mengembangkan metode kuantitatif dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi. Dengan menggunakan bermacam-macam data statistik, ia kemudian menjelaskan masalah fluktuasi ekonomi. Sesudah Perang Dunia Kedua, Mitchell mengorganisasi sebuah badan penelitian. Dari penelitian ini, ia memungkinkan lebih dikembangkannya penelitian-penelitian tentang pendapatan nasional, fluktuasi ekonomi bisnis, perubahan produktivitas, analisis harga, dan sebagainya. Gunnar Karl Myrdal, salah satu pesan Myrdal pada ahli-ahli ekonomi ialah agar ikut membuat value judgment. Jika itu tidak dilakukan, struktur-struktur teori ilmu ekonomi akan menjadi tidak realistis. Atas jasa-jasanya dalam menyumbangkan pemikiran-pemikiran ekonomi, terutama bagi pembangunan negara-negara berkembang, tahun 1974 bersama dengan Hayek ia memperoleh hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Joseph A. Schumpeter, pendapatnya yang mengatakan bahwa sumber utama kemakmuran bukan terletak dalam domain ekonomi itu sendiri, melainkan berada di luarnya, yaitu dalam lingkungan dan institusi masyarakat. Sumber kemakmuran terletak dalam jiwa kewirausahaan para pelaku ekonomi yang mengarsiteki pembangunan. Schumpeter membedakan pengertian invensi dan inovasi. Invensi adalah hal penemuan teknik-teknik produksi baru, sementara inovasi juga penemuan komoditi baru, jenis material baru untuk produksi, cara-cara usaha baru,
cara-cara pemasaran baru, dan sebagainya. Inovasi ditemukan oleh inovator, tetapi entrepreneur lah yang mempraktikkan hasil temuan tersebut pertama kali. Menurut Skamter, entrepreneur tidak sama dengan pengusaha biasa. Entrepreneur lebih jeli mencari peluang, mampu merintis dan mengatur inovasi, mau mengadopsi teknik, cara, dan pola baru, dan yang paling penting ialah entrepreneur ini berani mengambil resiko. Orang terakhir yang sebagai pendukung aliran institusional adalah Douglas. Douglas North penghargaan terhadap aliran institusional mencapai puncaknya tahun 1933. Pada waktu itu, Douglas North menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Karena caranya yang sangat besar dalam memperbarui riset dalam penelitian sejarah, ekonomi, dan metode-metode kuantitatif inilah. Lebih jauh, ia menyimpulkan bahwa negara-negara komunis hancur karena tidak mempunyai institusi yang mendukung mekanisme pasar terhadap Eropa Timur dan Uni Soviet. North mengatakan bahwa reformasi yang dilakukan tidak akan memberikan hasil nyata dengan memperbaiki kebijaksanaan ekonomi. Agar reformasi berhasil, dibutuhkan dukungan seperangkat institusi yang mampu memberikan insentif yang lebih tepat setiap perilaku ekonomi. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa apa yang dimaksudkan North dengan institusi sedikit berbeda dengan yang dimukakan oleh Veblen sebagai pendiri aliran institusional itu sendiri. Bagi Veblen, institusi diartikan sebagai norma-norma, nilai-nilai, tradisi, budaya. Namun bagi North, institusi adalah peraturan perundang-undangan berikut sifat-sifat pemaksaan dan peraturan-peraturan tersebut serta norma-norma perilaku yang membentuk interaksi antara manusia secara berulang-ulang. Bagi negara-negara yang ingin maju, demikian North memberi resep harus dikembangkan sistem kontrak, hak cipta, merek dagang, dan sebagainya secara resmi. Selain itu, perlu dilengkapi dengan sistem pemantauan dan mekanisme penindakan bagi para pelanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat. Sekian penjelasan saya pada video kali ini. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.